Selamat siang, nama saya Fitri Demarti, NIM 181041667, kelas A3 Pagi, semester 6, mata kuliah Riset MK, dosen pembimbing Adia Trandi SEMM, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil perbandingan 5 jurnal yang telah saya buat. Adapun judul yang saya ambil yaitu pengaruh kualitas produk dan harga terhadap loyalitas pelanggan pada handphone merek Vivo di Kabupaten Ketapang, Kecamatan Semlawur. Latar belakangnya, smartphone merupakan salah satu kebutuhan masyarakat modern saat ini yang akan menunjang aktivitasnya. Kebutuhan ini begitu diperhatikan oleh perusahaan elektronik sehingga bermunculan banyak merek smartphone. Semakin majunya teknologi, informasi, dan taraf hidup masyarakat mengakibatkan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan produk yang digunakan. Kebutuhan smartphone telah menjadi kebutuhan gaya hidup yang dianggap penting bagi masyarakat modern saat ini. Fenomena tersebut mendukung munculnya banyak smartphone yang menawarkan produknya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan teknologi dalam hal berkomunikasi. Menurut Coulter dan Armstrong, Internet adalah jaringan global yang meluas dan tren terus berkembang dari jaringan komputer awal berkembangnya Internet pada akhir tahun 1960-an oleh Departemen Pertahanan AS. Pada awalnya, Internet sebagai alat menghubungkan laboratorium pemerintahan dan juga instalasi militer. Sekarang ini, Internet menghubungkan para pengguna komputer smartphone dan alat teknologi lainnya. Melalui Internet, kita dapat terhubung satu dengan yang lainnya dan dapat mengenal dari berbagai hal melalui jaringan sosial, aplikasi, berita, hingga berbelanja dengan secara online. Maka diperlukan alat pendukung yang handal dalam memudahkan kehidupan di era zaman ini. Dengan hadirnya smartphone, kita dapat mempermudah dalam urusan tersebut dan mudah dibawa kemana-mana. Merek smartphone Vivo ternyata sudah 8 tahun hadir di pasar global sebelum masuk ke Indonesia pada tahun 2014 lalu. Tak hanya sekedar mencoba eksis di industri smartphone, tapi Vivo juga punya ambisi jadi kekuatan raksasa baru di dunia. Dalam paparan bertajuk Vivo Milestones, terkuak sejumlah fakta bahwa brand smartphone ini memulai debutnya di Indonesia pada tahun 2014. Nama Vivo mencuat pada tahun 2012 melalui seri X1 yang menarik perhatian sebagai smartphone pertama di dunia dengan chipset audio HiFi dan desain bodi tipis 6,55 mm. Smartphone ini dengan kemajuan zaman semakin berinovasi untuk memberikan yang terbaik. Dengan mengeluarkan suatu teknologi terbaru, antara lain teknologi HiFi dan desain layar Vivo menjadi brand yang mampu membenamkan chipset HiFi pada smartphone dan memberikan standar dengan kualitas audio. Dengan banyaknya pesaing, merek dan kualitas produk yang beredar di pasaran, mengakibatkan harga merupakan salah satu penentu dalam keputusan pembeli smartphone. Harga akan menjadi pertimbangan yang cukup penting bagi konsumen untuk memutuskan pembelinya. Konsumen akan membandingkan harga dari produk pilihan mereka dan kemudian mengevaluasi apakah harga tersebut sesuai atau tidaknya dengan nilai produk yang ditawarkan. Harga semata-mata tergantung pada kebijakan perusahaan, tetapi tentu saja dengan mempertimbangkan berbagai hal. Murah atau mahalnya harga, suatu produk sangat relatif sifatnya. Perusahaan mampu memonitor harga yang ditetapkan oleh para pesaing agar harga ditentukan oleh perusahaan tidak terlalu tinggi atau sebaliknya. Judul kelima jurnal. Judul pertama, pengaruh kualitas produk dan harga terhadap loyalitas pelanggan pengguna Telkomsel di wilayah Cikarang. Nama penulis Nurholis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Bangsa, tahun 2017. Jurnal kedua, pengaruh kualitas produk,
harga dan layanan terhadap loyalitas konsumen dengan keputusan pembeli sebagai variabel interventing. Studi pada pengguna sepatu bata di Semarang. Nama penulis Novik Krisnawati dan Dr. Mahmud MM. Universitas Dian Nuswantoro, Semarang. Jurnal 3, pengaruh kualitas produk dan harga terhadap loyalitas konsumen sebagai variabel mediasi kasus konsumen bedak Mars pada Indomaret di Yogyakarta. Nama penulis Mita Sari. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2019. Jurnal 4, pengaruh kualitas produk dan harga terhadap loyalitas pelanggan. Studi kasus pada mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta jurusan Ilmu Administrasi Bisnis angkatan 2009, pengguna merek handphone merek Nokia. Nama penulis Rizky Nurhayati. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta tahun 2011. Jurnal kelima, pengaruh harga dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Studi pada pelanggan pasta gigi formula berusia 15 tahun ke atas di Kelurahan Bulusan dan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Semarang. Nama penulis Aprilia Pravianti Salim dan Agus Hermani. Universitas Diponegoro. Perbandingannya, yang pertama itu persamaan. Kelima, artikel jurnal berkenaan dengan pengaruh kualitas produk dan harga terhadap loyalitas pelanggan. Yang kedua, kelima artikel jurnal tersebut dipublikasikan oleh lembaga penerbit jurnal. Yang ketiga, pada jurnal kedua dan jurnal 5 memiliki persamaan, yaitu tidak memiliki tahun terbit jurnal. Perbedaannya, yang pertama, objek peneliti pada kelima jurnal tersebut berbeda. Pada jurnal 1, objek peneliti adalah wilayah Cikarang. Pada jurnal 2, objek penelitian adalah Semarang. Pada jurnal 3, objek penelitian adalah Indomaret Yogyakarta. Pada jurnal 4, objek penelitian adalah mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Pada jurnal 5, objek penelitian adalah Kelurahan Bulusan dan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Semarang. Dan yang terakhir, jumlah kata pada kelima jurnal di atas terdapat perbedaan. Tahun penulis kelima jurnal tersebut mempunyai perbedaan. Pada jurnal 1, tahun penulisnya yaitu tahun 2017. Pada jurnal ketiga, tahun penulisan jurnal yaitu tahun 2019. Pada jurnal keempat, tahun penulisan yaitu tahun 2011. Perbandingan latar belakang atau pendahuluan. Persamaannya, kelima jurnal di atas pada penulis sudah menjelaskan fenomena atau latar belakang kenapa pengaruh kualitas produk dan harga terhadap loyalitas pelanggan diteliti. Pada kelima jurnal menjelaskan bahwa kualitas produk dan harga merupakan salah satu hal terpenting dalam loyalitas konsumen. Perbedaannya, pada jurnal 1, memaparkan penelitian pengaruh kualitas produk dan harga karena keinginan untuk berhasil menyelesaikan masalah sekaligus memuaskan pelanggan. Kepedulian terhadap konsumen merupakan hal yang terpenting. Penulis jurnal kedua memaparkan penelitian pengaruh kualitas produk dan harga karena perkembangan zaman yang semakin modern, gaya dan pola hidup manusia yang mengikuti tren. Penulis jurnal ketiga memaparkan penelitian kualitas produk dan harga karena kualitas produk adalah kemampuan suatu barang untuk memberikan hasil atau kinerja yang sesuai bahkan melebihi dari apa yang diinginkan pelanggan. Semakin tinggi kualitas, makin tinggi tingkat kepuasan pelanggan yang dihasilkan. Bedak Mars yang telah terbukti memiliki kualitas yang baik dengan menerima penghargaan Super Brand Award dalam kategori Adult Powder. Setelah kualitas produk, harga merupakan kunci penting ketiga yang harus
dipikirkan oleh PT Kimia Farma Tbk karena harga adalah jumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk. Pada jurnal keempat, memaparkan penelitian kualitas produk dan harga karena kualitas mencerminkan kemampuan produk untuk menjalankan sesuai dengan fungsinya. Apabila terdapat produk atau merek tertentu yang kualitasnya buruk atau kurang baik, maka konsumen akan enggan untuk menggunakannya dan memungkinkan untuk beralih pada produk atau merek yang lain. Pada jurnal kelima, memaparkan penelitian kualitas produk dan harga karena kualitas produk dan harga yang diduga mempunyai pengaruh yang erat terhadap tingkatan pelanggan. Hal ini dapat diasumsikan jika harga jual tidak terjangkau serta kualitas yang jelek berpengaruh terhadap kepada tingkat loyalitas konsumen. Perbandingan rumusan masalah. Persamaannya, yang pertama, keempat jurnal di atas memaparkan permasalahan dalam jurnal mereka. Penulis jurnal 1, jurnal 3, jurnal 4, dan jurnal 5 merumuskan permasalahan penelitian menggunakan kalimat tanya. Dalam merumuskan masalah, pada kelima jurnal di atas sama-sama membahas kualitas produk dan harga terhadap loyalitas konsumen. Perbedaan terletak pada jurnal kedua yang tidak memiliki rumusan masalah. Perbandingan tujuan penelitian. Yang pertama itu persamaan. Kelima jurnal memiliki tujuan penelitian yang sama, yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan harga terhadap loyalitas pelanggan. Perbedaannya tidak memiliki perbedaan. Perbandingan manfaat penelitian. Yang pertama itu persamaan. Jurnal 1, jurnal 3, dan jurnal 4 memaparkan manfaat penelitian dalam jurnalnya. Jurnal 2 dan 5 tidak memiliki manfaat penelitian. Perbedaan terletak pada tujuan penelitian. Pada jurnal pertama, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau lebih tertuju bagi perusahaan bagi penelitian selanjutnya. Pada jurnal ketiga, hasil dari penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat atau lebih tertuju bagi perusahaan, Universitas Sanata Dharma, dan bagi penulis. Pada jurnal keempat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau lebih tertuju bagi produsen dan bagi akademis. Perbandingan landasan teori, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian. Persamaannya, pada jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4, dan jurnal 5 menggunakan teori kualitas produk dan harga. Pada jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3, jurnal 4, dan jurnal 5 menggunakan hipotesis penelitian dalam jurnalnya. Pada jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4 memiliki kerangka berpikir yang sama, yaitu kerangka berpikir tentang bagaimana kualitas produk, harga, dan pelayan berpengaruh pada kepuasan pembelian dan loyalitas konsumen. Kelima jurnal dalam hipotesis penelitian terdapat pengaruh positif signifikan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan, dan terdapat pengaruh positif signifikan harga terhadap loyalitas pelanggan. Perbedaannya, dari kelima jurnal 4 dan jurnal 5 tidak memiliki penelitian terdahulu. Dari kelima jurnal, penulisan jurnal 1 dan 5 tidak ada menjelaskan kerangka berpikir dalam kajian pustakanya. Perbandingan desain penelitian, metode sampling, dan teknik analisis data. Persamaan. Penulisan kelima jurnal menggunakan istilah yang sama dalam metode penelitian, yaitu desain penelitian, metode sampling, dan teknik analisis data. Pada desain penelitian, jurnal 4 dan jurnal 5 memiliki penelitian yang digunakan sama, yaitu jenis penelitian explanatory. Perbedaannya,
Pada jurnal 1, menggunakan desain penelitian yang mengacu pada variabel kualitas produk dan harga. Pada jurnal 2, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah data primer. Pada jurnal 3, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Kelima jurnal di atas menggunakan metode sampling yang berbeda. Pada jurnal 1 menggunakan metode sampling yaitu non-probability sampling, purpose sampling. Pada jurnal 2 menggunakan metode sampling yaitu konsumen yang melakukan pembelian sepatu merek Bata di Semarang. Pada jurnal 3 menggunakan metode sampling, purpose sampling yang merupakan metode pemilihan sampel dengan berdasarkan pada kriteria tertentu. Pada jurnal 4 menggunakan metode sampling, probability sampling, di mana setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk dimasukkan ke dalam sampel. Pada jurnal 5, metode sampling atau teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah pelanggan pasta gigi formula di Kecamatan Tambalang. Kelima jurnal di atas menggunakan teknik analisis data yang berbeda. Perbandingan hasil penelitian. Persamaannya, hasil penelitian pada jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, dan jurnal 4 menunjukkan bahwa kualitas produk mempengaruhi loyalitas konsumen. Pada jurnal 1, jurnal 4, dan jurnal 5, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa harga dinyatakan memiliki pengaruh positif terhadap variabel loyalitas pelanggan. Perbedaan. Pada jurnal 2, hasil penguji hipotesis S pada variabel harga menunjukkan harga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Tetapi pada hasil uji hipotesis T bahwa harga tidak berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Pada jurnal 3, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa harga berpengaruh negatif terhadap loyalitas konsumen. Perbandingan hasil kesimpulan dan saran. Persamaan. Pertama, pada jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, dan jurnal 4 terdapat kesimpulan dan saran. Pada jurnal 1, jurnal 3, dan jurnal 4 dan jurnal 5 menyimpulkan bahwa kualitas produk berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. Pada jurnal 1, jurnal 2, jurnal 4, dan jurnal 5 menyimpulkan bahwa harga berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Pada jurnal 1 dan jurnal 3, peneliti memberikan saran bagi perusahaan dan bagi peneliti selanjutnya. Pada jurnal 1, jurnal 3, dan jurnal 4, peneliti menyarankan agar kualitas produk lebih baik lagi. Perbedaan. Pada jurnal 2, dalam kesimpulannya, kualitas produk tidak berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Pada jurnal 3, dalam kesimpulannya, harga berpengaruh negatif terhadap loyalitas konsumen. Pada jurnal 5, tidak memiliki saran dalam penelitiannya. Perbandingan daftar pustaka. Persamaan. Pada jurnal 1, 3, dan 4 ada beberapa sumber dari buku. Perbedaannya, pada jurnal kedua mendapatkan sumber dari buku, paper, dan artikel di internet. Sekian dan terima kasih.